Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibnu dan teman-teman. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang kesetimbangan dalam analisis pendapatan nasional. Sebelumnya, anggotanya ada saya, Lailatul Rahma dengan akhiran NIM 14, lalu ada Pak Labib Zakori dengan akhiran NIM 79, dan juga Najwa Fisti dengan akhiran NIM 46. Nah, di sini ada sebelumnya pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara dari seluruh faktor ekonomi dalam satu periode yang biasanya setahun dan juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara. Nah, pendapatan nasional terbagi menjadi tiga pendekatan. Yang pertama ada produksi, di mana itu adalah total dari barang dan jasa yang telah diproduksi. Lalu ada pendekatan pendapatan di mana merupakan total semua pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat termasuk upah, sewa, bunga dan juga keuntungan. Lalu ada pendekatan pengeluaran di mana dia juga total dari semua pengeluaran termasuk konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan juga ekspor impor. Next. Nah, di sini ada model pendapatan nasional. Kesetimbangan pendapatan nasional terjadi ketika total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Model pendapatan nasional sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada perekonomian dua sektor, di mana terdiri dari rumah tangga dan juga perusahaan. Dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I. Lalu ada perekonomian tiga sektor, di mana ditambahkan faktor pemerintah sehingga dirumuskan menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Lalu ada empat sektor di mana memasukkan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor sehingga dirumuskan menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Next. Kemudian kita masuk ke kesetimbangan pendapatan nasional tiga sektor. Kenapa kami memilih tiga sektor? Karena dari buku Alpha-nya juga menggunakan tiga sektor. Nah, sebelumnya kalau di buku Alpha perekonomian tiga sektor itu dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G0. Nah, I0 dan G0 ini merupakan variabel eksogen yang akan dijelaskan di nanti slide selanjutnya. Nah, untuk mencari kesetimbangan pendapatan, kita memerlukan fungsi konsumsi, di mana dirumuskan dengan C sama dengan A ditambah BY, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 kurang dari 1. Nah, C itu adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonom, B itu MPC atau marginal marginal propensity to consume, yaitu kecenderungan mengonsumsi. Nah, untuk menghitung kesetimbangannya, kita akan memasukkan si fungsi konsumsinya ke dalam model perekonomiannya, sehingga menjadi Y sama dengan A ditambah BY ditambah I0 ditambah G0. Lalu kita kelompokkan Y-nya menjadi 1 dikurang B, Y sama dengan A ditambah I0 ditambah G0. Sehingga akan mendapatkan kesetimbangan pendapatan nasional, yaitu Y bintang sama dengan A ditambah belum. A ditambah I0 ditambah G0 per 1 dikurang B. Next. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan kesetimbangan pendapatan nasional, kita juga bisa menghitung konsumsi di kesetimbangan pendapatan nasionalnya. Nah, seperti yang dirumuskan tadi, fungsi konsumsinya C sama dengan A ditambah BY. Nah, untuk menghitungnya, kita akan memasukkan si eh, kesetimbangan pendapatan nasional yang tadi, yaitu A ditambah I0 ditambah G0 per 1 kurang B, sehingga C bintang sama dengan A ditambah B buka huruf A ditambah I0 ditambah G0 per 1 dikurang B. Nah, A-nya kita masukkan penyebutnya, jadi A dikali 1 dikurang B ditambah B buka kurung A ditambah I0 ditambah G0 per 1 dikurang B. Sehingga hasil akhir dari C bintang sama dengan A ditambah B buka kurung I0 ditambah G0 per 1 dikurang B. Next. Nah, di sini ada variabel endogen dan eksogen yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan.
Oke, yang pertama variabel endogen. Variabel endogen itu variabel yang ditentukan di dalam model itu sendiri. Artinya nilainya dipengaruhi oleh hubungan atau interaksi antara variabel-variabel lain dalam model tersebut. Yang kedua, variabel eksogen. Kebalikannya, variabel yang ditentukan di luar model. Artinya nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, melainkan dianggap sudah tetap atau diberikan dari luar. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Diberikan model sebagai berikut. Y sama dengan C plus I0 plus G0. C sama dengan A plus B kali Y min T dengan A lebih besar dari 0, B lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0, T itu pajak. Kemudian T besar sama dengan D plus T kecil kali Y. D-nya lebih dari 0, T-nya lebih dari 0 kurang dari 1, T kecil ini tarif pajak penghasilan. Kemudian soalnya yang A, berapa banyak variabel endogen yang ditemukan, B, temukan Y bintang, T bintang, dan C bintang. Dan langsung ke penyelesaiannya. Yang A, variabel endogen tadi adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam model. Dalam model ini terdapat 3 variabel endogen, yaitu Y, C, dan T. Kemudian untuk menghitung Y bintangnya, kita substitusi fungsi konsumsinya, fungsi C, A plus B kali Y min T ke persamaan Y sama dengan C plus I0 plus G0. Jadi Y sama dengan A plus B Y min T tambah 1 tambah I0 tambah G0. Kemudian substitusi T sama dengan D plus T kecil Y ke persamaan tadi. Jadi Y sama dengan A plus B dikali Y min D plus T kecil kali Y. Ditambah I0 ditambah G0. Kemudian diteruskan sampai didapat Y bintang sama dengan A min BD tambah I0 tambah G0 per 1 min B dikali 1 min T. Lalu dicari T bintangnya sama dengan D plus T kecil kali Y bintang. Ini tinggal disubstitusi aja sehingga didapat sama dengan D dikali 1 min B ditambah T kecil dikali A plus I0 plus G0 per 1 min B dikali 1 min T kecil. Yang terakhir kita cari Y bintangnya. Ini juga sama, tinggal disubstitusi aja. A plus B dikali Y bintang min T bintang. Didapat hasilnya C bintang sama dengan A min BD ditambah B dikali 1 min T kali I0 plus G0 per 1 min B kali 1 min T. Baik, Najwa. Halo, halo, Iya, jelas Pak. suara saya? Iya. eh Slide sebelumnya deh. Oke, lupa saya. Nanti kalau ada yang mau interupsi langsung saja ya, tanya ya. Coba contoh soalnya, lihat soalnya apa. Nah, itu kan yang ditanya adalah berapa banyak variabel endogen yang ditemukan. Itu ya. Iya. Coba lihat definisi variabel endogen mana. Nah, endogen ini ya, eksogen ini ya. Oke, sekarang balik lagi ke jawaban kalian. Jadi, kalau nggak nanti dulu, jangan lihat penyelesaiannya, lihat dulu. Back dulu. Nah, ini ya. Kalau di sini modelnya Y sama dengan gitu kan, C sama dengan, dan T sama dengan gitu ya. Nah, ini kita melihat dia endogennya ya, melihat dia endogennya itu gimana nih kalau dari bentuk seperti ini nih. Silakan siapapun boleh jawab lah presenternya.
Kan dari definisi tadi ya, endogen. Endogen kan artinya itu ya, yang ditentukan di dalam model itu sendiri. Nilainya dipengaruhi oleh hubungan atau interaksi antar variabel tersebut gitu. Secara eksplisit bisa dilihat bahwa variabelnya ada tiga gitu berarti ya, YCT gitu ya, gitu nggak? Iya, Pak. Didefinisikan gitu, Pak. Oke, dari slide yang dibuat ya, itu eh, belum muncul contoh variabel eksogen ya, slide yang dikirim nih di WA Group nih. Jadi nanti direvisi, ditambahkan ya slide kalian ini eh, contoh yang mencantumkan model eksogen tuh seperti apa gitu ya. Nah, terus eh, slide berikutnya coba. Nah, ini kan modelnya kan disubstitusi sebetulnya ya. Y menjadi gitu kan. Y besar sama dengan C tambah gitu ya. C-nya diganti A tambah B dalam kurung Y kurang T gitu ya. Nanti Y dapat bla 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 sehingga Y bintang sama dengan itu ya. Kemudian apa tuh T bintang ya. Nah, ini nanti yang bagian T bintang sama C bintangnya hurufnya diatur aja ya supaya lebih besar gitu. Eh T bintang kan si disubstitusi D tambah T. Jadi ini prosesnya nyarinya harus Y dulu ya, nggak bisa T dulu atau C dulu gitu. Kalian pernah coba nggak prosedurnya ini? Kalau kami dari Y dulu, Pak. Ah, iya maksud saya kenapa? Bisa nggak dari T dulu gitu atau C dulu gitu? Karena kalau dari T dulu butuh ini substitusikan D sama dengan T bintang sama dengan D plus T kali Y. Jadi memang harus diketahui Y-nya dulu ya. Kalau bentuk T-nya kan gitu ya. Tahu T, Iya, menentukan T harus tahu Y gitu ya. Menentukan C harus tahu Y dan T besar gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu disampaikan juga gitu ya. Dan kalau bagian ini tidak perlu dibaca semua gitu, tapi paling nggak prosesnya kan dijelaskan bagaimana gitu ya. Nah, ini ada iya. kaitannya nggak dengan dia model linear atau non linear gitu? Sejauh yang saya baca dari buku sih nggak ada, Pak. Karena emang contohnya juga singkat banget gitu. eh Coba balik ke soalnya. Kalau di model linear, kemarin kan QS QD itu kan fungsi dalam P ya. Kemudian dia dibuat sistem persamaan QS QD dalam P, sistem persamaan linear dapat solusi gitu ya. Atau kalau yang non linear gitu ya, satu linear, satu non linear dapat gitu ya. Nah, ini kan ada Y, ada C, ada T gitu ya. Eh Y bergantung dari C gitu kan. C juga bergantung dari Y dan T besar gitu kan. T besar bergantung dari ini gitu. Ya, ya ini modelnya sebetulnya sudah kalau melihat dari apa namanya pangkat variabelnya gitu ya, itu kan Y pangkatnya satu, C pangkatnya satu gitu ya, T juga pangkatnya satu. Ya, tetapi ini hubungannya kan saling mengikat gitu ya. Jadi Y bergantung dari C bergantung dari Y gitu. Kalau T bergantung hanya dari Y gitu kan. Bisa diplot atau dibalik Y bergantung Y bisa ditulis dalam T gitu, fungsi dalam T. Ya, bisa dibuat seperti itu. Nah, eh, memang materi dasar kita kan tentang linear dan non-linear ya, modelnya gitu ya.
Nah, tapi dalam konteks matematika itu sebaiknya kalian juga perlu mengeksplorasi lagi gitu ya, mendalami ini sebetulnya kalau dalam bentuk fungsi ya ini fungsinya linear atau tidak gitu. Ya. Oke, ini sumbernya Untuk yang pendapatan nasionalnya sendiri dari yang buku Alpo. dari Alfa ya. Nah, Ya, memang di Alfa kan langsung saja menyebutnya begitu ya. yang Heeh. Tapi kalian boleh sebetulnya memberikan tambahan-tambahan ya, catatan-catatan bahwa di bagian alfa ini kan sebetulnya ada uraian ya, ada uraian yang kata-kata yang menjelaskan gitu ya, seperti syarat misalkan dalam prosesnya coba, dalam prosesnya solusinya coba mana jawabannya bagian jawabannya gitu ya. Nah itu kan eh mana tadi ya syarat B-nya gitu ya di buku itu kan ada syarat B bahwa B-nya dia B kecilnya dia tidak boleh sebentar C bintang tapi hasilnya kok beda ya sama yang di buku ya. C bintang itu kan hasilnya di dalam 325 tuh. Hasilnya A tambah B dalam kurung I0 tambah G0 dibagi 1 kurang B. Ini belum selesai ya? Kalian ya? C bintangnya ya? Bener nggak? Coba. Udah dibuka bukunya yang alfa? Oh, sorry. Ini kalian pakai soal latihan ya. Tapi yang soal contohnya nggak dibahas ya. Berarti kan ya? ada Pak di slide Oh, sorry, sorry. sebelumnya. Iya, iya. Ya, sorry. Jadi, sebentar. Kan di bagian contoh itu ada keterangan B-nya harus tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah, tapi di jawaban latihan soalnya ini, apakah harus ada semacam syarat khusus gitu ya? Misalkan dia bintang tuh, itu penyebutnya bisa sama dengan nol nggak? Misalkan dia bintang, balik lagi deh, slide kalian deh, ya digedein aja. Coba solusinya. Nah, itu ya, Y bintang kan 1 dikurang B, buka kurung, 1 kurang T gitu ya. Itu kan kalau diuraikan, menjadi 1 dikurang B ditambah BT gitu ya. Nah, bagian bawahnya itu harus dibuat tidak sama dengan nol. Nah, apa syarat supaya dia tidak sama dengan nol? Kalian bisa coret-coret nggak ini di slide? Bisa nggak pakai apa note atau apa gitu? Ya, coba coret di situ. Kalau 1 kurang B tambah BT tidak sama dengan nol, maka syaratnya seperti apa? Menyoretnya di situ ya, nggak di tampilan slide-nya ya. Bisa. Ya, bisa nggak? Kebelan. Saya mau tahu bisa nggak didapatkan syarat hubungan antara B dan T itu apa gitu ya. 1 kurang B tambah BT tidak sama dengan nol. Ya.
Oh, enggak. Iya, ya, oke, tulis bawahnya. Itu kan bisa aja langsung ya. Sebentar, sebentar, sebentar. B sama dengan B tidak sama dengan maksudnya. Tidak sama dengan 1/1 kurang T. 1/1 kurang T. P-nya adalah T kecil ya. Nah, lihat. T kecil itu kan kalau di syarat soalnya itu dia nilainya antara 0 sampai 1 kan. Ya, 0 sampai 1. Berarti B eh, berarti B dia nilainya tidak pernah tidak pernah nol ya. Tidak pernah nol. Jadi mundur. Nah, itu tuh ya. Tapi nilai B-nya dia antara 0 1 gitu ya. Jadi maksud saya, kalian bisa nggak beri keterangan bahwa pembaginya itu selalu aman gitu loh. Dia tidak mungkin sama dengan nol. Kan B-nya antara 0 1 ya. T-nya juga antara 0 1. Maka 1 dikurang B dalam kurung 1 kurang T, apakah memungkinkan sama dengan nol gitu ya. Nah, itu juga harus diberikan tambahan. Jadi nanti di dalam slide-nya ya, slide bagian ini kalian tambahkan analisis itu ya. Jadi syarat-syarat matematis ya kalau dalam bentuk seperti ini harus kalian tambahkan ya. Tidak sekedar mencari, kalau ini kan bentuknya kan cuma bentuk aljabar aja ya, diubah dapat C bintang, T bintang, C bintangnya begitu aja, udah selesai gitu. Tapi bagaimana syarat penyebutnya? Apakah harus direstriksi ya, diberikan batasan atau tidak? Itu ya. Oke, itu komentar saya. Oke, silakan dilanjut paparannya. Terima Selanjutnya ada marginal propensity to consume atau MPC dan marginal propensity to save atau NPS. MPC bertujuan untuk mengetahui seberapa besar konsumsi bertambah jika pendapatan meningkat. Rumus MPC sendiri yaitu DC per DY, di mana DC adalah perubahan konsumsi dan DY adalah perubahan pendapatan. Sementara MPS bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang disimpan. Dengan Y sama dengan C tambah S. Maka D per DY sama dengan DC per DY ditambah DS per DY. Nah, disubstitusi dan didapat 1 sama dengan MPC tambah MPS. Dan rumus MPS-nya didapat 1 dikurang MPC. Next. Berikutnya ada contoh soal MPC dan MPS. Jika diberikan fungsi konsumsi C sama dengan 0,01 Y pangkat 2 ditambah 0,2 Y ditambah 50 dan pendapatannya Y sama dengan 30. Tentukan MPC dan MPS nih. Oke, Uh, Fahar, ya Pak. itu C fungsi dalam apa? Kenapa Pak? C fungsi dalam apa? Fungsi yang C, bergantung dari variabel apa? Y Pak. Variabel Y, linear atau non linear? Uh, non linear Pak. Oke, good ya. Jadi itu ada nilai C, fungsi C, fungsi non linear dalam variabel Y gitu ya. Kemudian diberikan informasi kalau pendapatan Y-nya sama dengan 30, yang diminta adalah MPC dan
MPS gitu ya. Jadi di sini kan MPC itu rumusnya adalah turunan C terhadap Y gitu ya. Dapat bentuknya seperti itu. Kemudian MPC-nya tinggal disubstitusi dan MPS-nya didapat seperti itu, dapat 0,2. Itu aja, Fahar ya. Jadi menjelaskannya langsung to the point-nya. Gitu ya. Oke, next slide. Next slide coba. Nah, ini ya. Oke, silakan Fahar lanjut. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada multiplier effect atau efek pengganda. Efek pengganda menunjukkan perubahan dalam pengeluaran dapat berdampak lebih besar pada pendapatan nasional. Ketika ada tambahan pendapatan seperti investasi, dampaknya juga akan lebih besar pada pendapatan nasional. Rumus dari efek pengganda ini yaitu 1/1 dikurang MPC. Contoh sederhananya, jika MPC sama dengan 0,8, maka efek penggandanya yaitu eh, tinggal dimasukin ke rumusnya 1 dibagi 1 dikurang 0,8. Maka efek penggandanya 5. Iya, sebetulnya bagian MPC MPS ini interpretasi ekonominya perlu ditambah ya. Ini maknanya seperti apa ya? Istilah efek pengganda ini sebetulnya pengaruhnya apa gitu ya. Ya artinya nanti kalian ketika membahas ini bolehlah baca-baca gitu ya. Dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman di ekonomi. Sebetulnya apa yang terjadi sih dengan konteks ekonomi ya terkait matematika ekonomi ini gitu. Jadi kita nggak hanya membahas dari rujukan yang ada, tapi kita boleh mencari ya pengetahuan tambahan jadi lebih berbunyi gitu. Ya ini saya juga sambil ini ya, sambil belajar juga nih gitu. Konteks multiplier ini nanti pengaruhnya apa dalam konteks ekonomi gitu ya. Sebagai contoh gini, kan katanya ekonomi kita IHSG ya, indeks harga saham gabungan itu turun tuh. Turun berapa? Turun 6 ya. Apa gimana gitu. Pertanyaannya maknanya apa itu ya? Maknanya apa dengan seperti itu? Kemudian di awal tahun itu ya, bukan di awal tahun ya, bulan Februari atau kemarin ya, itu pemerintah, Menteri Keuangan dalam hal ini menyebutkan kita terjadi defisit anggaran sekian T gitu ya. Apa yang terjadi dengan seperti itu ya? Nah, nanti kelompok yang mungkin bersinggungan dengan topik-topik kekinian ya, kondisi perekonomian negara kita gitu, itu boleh menjelaskan sebagai apa ya, sebagai motivasi lah ya, motivasi bahwa ekonomi kita itu kalau dipandang dari konteks matematika ekonomi ini akan seperti ini gitu ya. Jadi lebih berbunyi. Ya, oke, lanjut tadi latihan soalnya. Lanjut. Nah, ini kalian sudah kerjakan belum? Sudah, Pak. Di Pak. YouTube-nya dijelasin ya Oh, jawabannya? di Enggak. YouTube-nya lebih ke kami ngasih soal doang, Pak. Penjelasannya enggak Oke, dimasukin. good. Ya, ya udah. Sekarang silakan tunjuk 3 orang di sini. Terus nanti zoom-nya kita, recordnya kita stop dulu gitu ya. 3 orang, silakan ditunjuk aja. Kita coba kerjakan ini ya. Tapi kalian udah ada loh ya jawabannya ya. Jadi nanti ketika temennya ngejawab bisa dibandingkan ya. Silakan nomor 1 siapa? Ditunjuk. Hilman, Pak. Hilman nomor berapa? Hilman nomor 1, Pak. Oke, Hilman nomor 1. Tulis aja nanti jawabannya di kertas ya. Terus difoto di WA grup. Nomor 2 siapa? Nomor 2, Bagas, Pak. Bagas nomor 2. Nomor 3. Nomor 3, Dimas, Pak. Dimas. Oke, Hilman, Bagas, Dimas. Oke, di stop dulu recordnya. Ya, izin menjelaskan untuk jawaban nomor 1, Pak. Ini kan soalnya disuruh mengidentifikasi variabel endogen. Berdasarkan materi yang sebelumnya itu ada 3, yaitu Y, C, sama G yang diidentifikasi sebagai variabel endogennya. Lalu yang kedua, jelaskan makna ekonomi dari parameter G. G di sini
menunjukkan proporsi pendapatan nasional. Lalu yang ketiga itu temukan pendapatan nasional dalam pada kondisi keseimbangan, yaitu Y bintang, Y besar bintang. Untuk mendapatkannya itu substitusi C dan G ke persamaan Y sama dengan C tambah I0 tambah G. Lalu dilakukan perhitungan, didapat Y bintangnya itu A tambah B T0 tambah I0 dibagi 1 tambah B dikurang G kecil. Lalu yang keempat, eh, apa batasan pada parameter yang diperlukan agar solusi ada, yaitu penyebutnya tidak sama dengan nol. Didapat untuk Y bintang besarnya agar tidak sama dengan nol, maka G-nya itu tidak sama dengan 1 tambah B, atau B-nya itu tidak sama dengan -1 plus G. Oke, gimana jawabannya? Kelompok satu, Mungkin di bagian B-nya kurang Ba- ini aja, Pak. bagian B-nya, kenapa bagian B-nya? Ini menunjukkan porsi pendapatan nasional, kan kata Hilman. Ya, G-nya itu kan pengeluaran untuk pemerintah. oh, itu keterangannya dapat di mana ya? Tadi ya di bagian teori awal ya. Jadi Iya, Pak. koefisien koefisien dari Y pada persamaan G itu ya. Ya, oke lah, ini buat pengetahuan kita juga ya. Oh, ini saya sambil baca slide kalian ini. G-nya ada ya. Oke ya, maknanya gitu. Nggak apa-apa. Terus yang kedua, makasih Ilman. Yang kedua, mana ini? Ini Bagas. Baik Pak, izin menjelaskan. Untuk soal ini saya sudah temukan Y bintang dan C bintangnya. Diberikan dengan bentuk Y-nya C tambah I0 tambah G0, dengan C-nya 25 ditambah 6 kali Y pangkat setengah, dan I0 sama dengan 16, dan G0 sama dengan 14. Di sini saya langsung substitusi C-nya ke Y-nya, jadi dapat bentuk Y sama dengan 25 ditambah 6 kali Y pangkat setengah, ditambah I0 tambah G0. Kemudian kita masukkan aja nilai I0 sama G0-nya, akan didapat Y sama 55 ditambah 6Y pangkat setengah. Di sini biar saya dapat selesaiin bentuk persamaan, saya misalin Y-nya itu sama dengan Y besar pangkat setengah. Jadi Y kecil kuadrat itu kalau kita kuadratin sama dengan Y. Maka bentuknya bisa berubah jadi Y kuadrat sama dengan 55 ditambah 6Y. Kemudian saya pindah ruaskan ke kiri, biar saya selesaikan menggunakan persamaan kuadrat, di mana A-nya itu 1, B-nya -6, dan C-nya -55. Di situ saya masukkan semua, didapat bentuk akhirnya 6 ditambah plus minus 16 per 2, di mana yang Y pertama itu 11 dan Y2-nya sama dengan -5. Di sini kita ambil yang positif aja. Kemudian saya balikkan ke bentuk awal untuk Y sama dengan Y pangkat setengah, berarti Y besar itu sama dengan Y kuadrat, di mana Y yang kita ambil itu kan yang 11, jadi 11 pangkat 2 itu sama dengan 121. Maka kita dapat Y bintang itu sama dengan 121. Kemudian kita tinggal menghitung C bintangnya, dapat 25 ditambah 6 kali Y besar pangkat setengah, di mana Y besarnya itu kan 121, ini diakalin jadi 11, jadi 25 ditambah 6 kali 11 itu 25 tambah 66, jadi dapat hasilnya 91. Jadi dapat Y bintang 121 dan C bintangnya 91, Pak. Oke, eh Bagas itu kenapa pakai rumus minus plus minus, min B plus minus akar gitu? Karena nggak bisa diselesain dengan faktor gitu, Pak. Oke, terus ambil yang positifnya kenapa? Karena pastinya eh, ada alasannya, saya melihat positif. Kalau negatif tuh pokoknya nggak boleh, Pak. Y apa Y? Pendapatan nasional kan? Iya, pendapatan tuh nggak boleh negatif, Pak. Oke, kemudian C bintangnya dapatnya ini gitu ya. Oke, gimana kelompok satu ini jawabannya Bagas? Sudah oke? Sudah benar, Pak.
Ya, ya relatif mudah ya sebetulnya soalnya gitu, tapi ya makna ekonominya juga harus disertai di sini gitu ya prosedurnya. Oke, lanjut yang ketiga. Makasih Bagas. Dimas, mana Dimas? Silakan Dimas. Hadir, Pak. Jadi di sini kita ada fungsi konsumsi C, yaitu sama dengan 0,03 Y kuadrat ditambah 0,1 Y ditambah 30 dengan Y-nya itu sama dengan 4. Nah, di sini kita akan cari MPC dan MPS-nya, di mana rumus MPC itu DC per DY sama dengan turunan dari fungsi C terhadap Y yang hasilnya 0,06 Y ditambah 0,1. Nah, dengan dimasukkan Y-nya sama dengan 4, itu diperoleh nilai MPC-nya itu 0,34. Kemudian untuk MPS-nya itu rumusnya 1 dikurang MPC, di mana tadi itu kan MPC-nya itu 0,34, maka diperoleh nilai MPS-nya itu 0,66. Ya, simpel ya sebetulnya ya. Cuma menjadi masalah kalau kalian tidak paham kalau diberikan fungsi konsumsi, MPC-nya itu dapatnya gimana gitu ya, MPS-nya dapatnya gimana. Kalau kebalik-balik kan misal MPS turunan terhadap Y dari C gitu ya, sudah bubar gitu ya. Nggak nemu gitu. Nah, ini pentingnya menghafal, memahami konsep ya. Walaupun ini rumus gitu ya, tapi kalau dihafalkan itu akan lebih baik gitu. Ya, ada banyak hal yang akan lebih bermanfaat kalau Anda menghafalnya gitu ya. Oke, ini jawabannya udah benar ya, kelompok satu ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya sekarang, kira-kira bagian yang sulit dari materi ini apa nih? Gimana, kelompok satu? Sulitnya di mana? Kalau menurut saya mungkin dari interpretasi ekonominya ya, Pak. Oke, kalau Formulasinya, rumusnya turunan pertama doang masih aman ya, fungsinya ya, nggak Pak. ribet-ribetnya. Oke, ya udah. Ya masih awal ya, mudah-mudahan bisa memotivasi. Tapi ya kalian harus konsisten ya. Jadi materi berikutnya pasti akan menggunakan file-file konsep-konsep sebelumnya gitu ya sebagai dasar. Oke, terima kasih untuk kelompok satu ya. Kita doakan mudah-mudahan ini kalian semua juga lancar nanti ya memahami materi dan menjelaskannya dan nanti ujiannya juga lancar semua. Oke, terima kasih kelompok satu. Silakan lanjut yang kelompok dua Baik, ya. Ditutup silakan. baik. Terima kasih Pak Ibnu dan terutama yang tadi udah menjawab, Hilman, Bagas, dan Dimas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok dua secara ringkas saja ya, kan rekamannya kalian sudah ada tuh. Baik, Pak. Ya, Selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang model pasar, yakni ada dua subtopik, National Income Model sama Input-Output modelnya Leontief. Sebelumnya, mahasiswa untuk kelompok 2 ada saya, Fakih, Andika, dan Anastasia. Dan ini daftar isinya ada National Income Model,
subtopiknya ada equilibrium values, yang kedua ada relative input output models. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia. Pembahasan pertama adalah National Income Model atau model pendapatan nasional. National Income Model adalah model ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dan menentukan tingkat pendapatan nasional suatu negara dalam kondisi equilibrium atau keseimbangan. Model ini disitasi dari model Keynesian yang berfokus pada hubungan antara pendapatan nasional, pengeluaran konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dengan model seperti pada layar, yaitu Y sama dengan C plus I0 plus G0, di mana Y sebagai pendapatan nasional, C sebagai pengeluaran konsumsi yang terencana, I0 sebagai investasi yang ditentukan yang bersifat tetap, dan G0 sebagai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi dijelaskan oleh fungsi C sama dengan A plus BY, di mana A ini adalah konsumsi otonom atau konsumsi yang tidak tergantung pada pendapatan. Dan B ini adalah kecenderungan marginal untuk mengonsumsi atau proporsi pendapatan tambahan yang dibelanjakan untuk konsumsi. Di sini ada keterangan bahwa A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 kurang dari 1. Kenapa A lebih dari 0? Karena secara empiris, kita melihat bahwa selalu ada tingkat konsumsi minimal dalam suatu ekonomi, bahkan ketika pendapatan sama dengan 0. Lalu kenapa B lebih dari 0 dan kurang dari 1? Di sini B kan mewakili kecenderungan marginal untuk mengonsumsi atau MPC, Marginal Propensity to Consume. B ini menggambarkan proporsi dari setiap unit pendapatan tambahan yang dihabiskan untuk konsumsi. Misal, jika pendapatan seseorang meningkat sebesar Rp1, maka B menunjukkan berapa rupiah dari peningkatan tersebut yang dibelanjakan untuk konsumsi. B lebih dari 0 berarti bahwa setiap peningkatan pendapatan akan menyebabkan peningkatan konsumsi. Sebenarnya ini masuk akal karena secara umum orang akan cenderung menghabiskan lebih banyak ketika mereka memiliki lebih banyak pendapatan. Konsumsi tidak mungkin berkurang ketika pendapatan meningkat. Lalu B kurang dari 1 berarti bahwa tidak semua pendapatan tambahan dihabiskan untuk konsumsi. Mungkin saja sebagian dari pendapatan tambahan tersebut akan ditabung atau mungkin diinvestasikan. Boleh di next slide. Selanjutnya penjelasan mode. Persamaan pertama tadi menyatakan bahwa pada kondisi equilibrium, pendapatan nasional atau Y sama dengan total pengeluaran terencana yang terdiri dari pengeluaran konsumsi atau C, investasi tetap atau I0, dan pengeluaran pemerintah atau G0. Persamaan kedua, fungsi konsumsi bersifat berdasarkan perilaku manusia atau behavioral. Parameter A dan B mewakilkan pengeluaran konsumsi dan kecenderungan marginal untuk mengonsumsi. Boleh di next. Nah, selanjutnya di Equilibrium Values of National Income Model. Nilai equilibrium suatu model dapat ditentukan dengan menggunakan aturan Kramer. Aturan Kramer adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan determinan matriks. Dalam konteks National Income Model, kita memiliki dua persamaan. Yang pertama, Y min C sama dengan I0 plus G0. Yang kedua, min BY plus C sama dengan A. Nah, kedua persamaan ini mempresentasikan kondisi equilibrium dan fungsi konsumsi. Kita ingin mencari Y bintang atau pendapatan nasional equilibrium dan C bintang atau pengeluaran konsumsi equilibrium. Model kedua dapat dibentuk dalam matriks yang mempunyai matriks koefisien dan vektor kolom yang berisi data konstan. Dengan catatan I0 plus G0 dianggap sebagai satu kesatuan, yakni satu elemen dalam vektor konstan. Boleh di next. Untuk membentuk matriks, kita perlu Bentar, menyusun ulang. Anastasia. Iya, Sebentar, Pak. Anastasia. Balik dulu ke halaman berapa tadi? Yang model awalnya ya, halaman 4 ya. Nah, ini kan intinya mau dicari solusi ya. Kalian kalau melihat Y sama dengan C tambah I0 tambah G0, C sama dengan A tambah BY gitu. Yang terpikirkan mencari solusinya gimana nih? Solusi modelnya ini secara sekilas. Disubstitusi gitu ya. C
yang di atas diganti sama A tambah BY gitu kan. Kemudian dikelompokkan Y-nya gitu ya. Gitu kan. Seperti yang tadi ya. Kemudian nanti dapat Y-nya, kemudian nanti substitusi C-nya dapat kayak gitu. Ya. Nah, tapi yang menarik pendekatannya slide berikutnya. Nah, ini bukan. Nah, ini ya. Jadi disusun ulang yang sebelah kiri itu kan sebetulnya persamaan dua variabel ya. SPL nih. Sistem persamaan linear dua variabel dalam Y dan C. Kalau yang pertama kan koefisien Y-nya 1 ya, koefisien C-nya -1 gitu ya. Yang kedua min B dan 1 gitu ya. Kemudian nilai yang sebelah kanannya itu I0 tambah G0 dan A gitu. Nah, ini masuk nih konsep matematika SPL-nya gitu ya. Oke, ada catatan I0 tambah G0 dipandang sebagai 1 ya. Nah, kemudian balik next, next. Nah, ini ya muncul loh. Ini yang disebut sebagai apa? Matriks koefisien. Matriks variabel ini SPL ya. Aljabar linearnya masuk di sini walaupun variabelnya cuma dua gitu, ya. Nah, sekarang dengan aturan Kramer itu apa? Anastasia. Aturan Kramer itu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan determinan matriks, Pak. Determinan matriks. Jadi Y bintangnya itu coba kalau Y bintang kan eh, determinan yang atas ya. Determinan yang atas. Dibagi determinan matriks koefisien ya. Cuma kolom pertama diganti dengan koefisien tadi ya. Nanti dapat kan hitungannya itu ya. Nanti kolom yang kedua C bintang coba next. C bintang. Nah, C bintang yang kolom keduanya ya pada matriks koefisien itu diganti dengan konstantanya itu. Ya, kayak dapat seperti ini. Pertanyaan saya, apakah kalian mencoba secara manual gitu mensubstitusi seperti tadi C yang sama dengan apa tadi itu? Yang awal itu ya, A tambah BY dimasukkan ke Y sama dengan itu, sehingga nanti dapat Y-nya dan seterusnya gitu. Dicoba nggak? Atau ikuti saja Kramer gitu, selesai gitu? Nggak, langsung aja begitu ya. Langsung, Pak. Kramer ya, nggak nyoba secara manual ya, oke. Ya, ya coba aja iseng-iseng gitu ya. Kan ada prosedur Kramer, begini dapatnya ya. Nah, tapi kalau secara manual kalian dapat hasil yang sama atau tidak. Nilai rasanya juga akan berbeda ya dengan menggunakan matriks. Anda berarti mereview lagi konsep determinan gitu ya. Oke, terus next, next slide. Nah, ini rumusnya ini ya. Pertanyaannya ini menarik nggak untuk dihafal gitu? Jawabannya tidak ya, tidak menarik untuk dihafal. Dari bentuk umum yang tadi itu kalau dihafal Y bintang C bintangnya itu ya nggak ini ya. Tapi bisa didapatkan gitu ya. Jadi kalau Anda lupa ya Anda turunkan gitu ya untuk dapat ini. Oke, terus nah ini ya. Silakan ini konsep aljabarnya masuk di sini. Silakan lanjut penjelasannya dari sini. Baik, untuk yang model pemodelan ketiga ini bisa kita selesaikan dengan metode inverse. Metode inverse, sebagaimana kita tahu, bisa kita dapatkan apabila matriksnya itu non-singular atau determinannya itu nggak sama dengan 0. Sehingga bisa kita temukan A inverse-nya sama dengan determinan A dikali dengan adjoint A. Menggunakan info yang tadi sudah didapatkan di model ketiga, kita dapatkan bahwa A-nya itu matriks koefisiennya adalah 1, min 1, min B1. Kemudian determinannya 1, min 1, min B1. Jadi kita dapatkan sama dengan 1 min B tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena sudah ditentukan bahwa nilai B-nya itu antara 0 dan 1. Sehingga tidak akan mungkin nilainya sama dengan 0. Kemudian yang matriks kofaktornya, di sini sebagaimana kita tahu kalau belajar aljabar linear itu kita menggunakan matriks yang namanya minor, yakni min 1 pangkat
I plus J dikalikan dengan si matriks minornya. Jadi C11, C12, C21, C22 kita dapatkan nanti hasilnya 1B11. Kemudian kita adjoinkan. Adjoin itu adalah kofaktornya kita transpose. Jadi kita dapatkan hasilnya 11B1. Dengan sistem AX plus D dan solusinya, yakni X bintang sama dengan A inverse D, dengan catatan yang tadi A-nya itu yang koefisien, X-nya matriks variabel, D-nya vektor kolom, maka kita dapatkan solusi untuk equilibriumnya pada pemodelan 1 sebagai berikut, yakni Y bintang, C bintang sama dengan 1 dibagi dengan 1 min B. 1 min B ini tadi adalah determinannya, kemudian dikalikan dengan matriksnya 11B1 I0 tambah G0A, hasilnya 1 per 1 min B I0 tambah G0 tambah A dikali dengan B I0 tambah G0 ditambah A. Oke, Jadi, Paki, sebentar. Paki, ya Pak. kalau saya punya matriksnya, ntar yang tadi tampil. Nah, saya punya matriks A-nya misalkan A, B, C, D gitu ya. Maka A inverse-nya apa? Saya tentukan dulu determinannya Pak. Kalau A, B, C, D, kalau kalau saya ingat saya kalau 2 kali 2 itu determinannya A, B, C, AD min B, BC. Nanti yang yang adjoinnya itu kalau nggak salah, Enggak. Salah tadi. Jadi kalau saya punya A besarnya, matriks A-nya sama dengan A, B, C, D. Enggak, yang slide tadi aja, slide tadi. iya A, B, ini C, Pak. D, ya. Bacanya kiri kanan, terus baris kedua ya, A, B, C, D. Maka A inverse-nya kan sama dengan 1 per AD kurang BC dikali apa? D min B min C A gitu ya. Betul kan? Iya Pak. Ya, makanya itu muncul jadinya 11B1 gitu ya. Nah, bagian ini tentang konsep matriks itu memang penting gitu ya untuk kalian hafalkan gitu. Ya, makanya nanti jalan seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi hasilnya sama ya. Y bintang C bintang dengan konsep ini dapat solusi dengan yang Kramer tadi ya. Gitu. Oke. Baik Pak. Lanjut untuk Leontief input output models. Analisis input output model ini dimulai dengan pertanyaan yang ada di bukunya Alpha Chiang. Pada tingkatan output apa yang setiap end industri di dalam ekonomi harus produksi dengan tujuan bahwa itu akan cukup untuk memenuhi total permintaan untuk produk tersebut. Dengan pertanyaan tersebut, maka akan muncul ide keterkaitan antara input dan output satu industri dengan industri lainnya. Output yang tanda kutip benar secara kuantitas mesti sesuai dengan input yang dibutuhkan. Jadi satu industri dengan industri lainnya itu saling ada kaitannya. Jadi yang output misalkan industri satu punya output yang dibutuhkan untuk inputnya industri kedua dan sebaliknya. Dengan demikian kalau misalkan dia sesuai maka tidak akan muncul namanya hambatan. Dan kemudian dilanjutkan dikarenakan input dan output mencakup industri yang cukup banyak, maka dibutuhkan struktur untuk menggambarkannya. Nah, dalam menggambarkannya mesti membutuhkan asumsi-asumsi yang dipenuhi. Jadi yang satu adalah setiap industri memproduksi hanya satu komoditas yang homogen. Kemudian yang kedua, inputannya sudah ditetapkan atau fix. Yang ketiga, produksi setiap industri tetap konstan terhadap skala sehingga setiap perubahan K pada input akan ada perubahan tepat K juga pada outputnya. Ini untuk tabelnya. Jadi nilai ada input dan outputnya. Ini komoditas satu. Jadi bacanya itu kalau AIJ itu uh, output yang industri satu untuk inputannya industri satu. Jadi kalau misalkan kita menghasilkan suatu
unit itu juga biasanya kita pakai untuk untuk produksi yang kita kita butuhkan juga. Jadi di sini nilai AIJ ini merepresentasikan jumlah unit J yang membutuhkan jumlah unit dari komunitas I. Sederhananya output dari I itu dibutuhkan untuk inputnya si J. Kemudian untuk open modelnya akan dijelaskan oleh Andika. Oke, selanjutnya untuk cari permintaan input atau input demand dan permintaan terakhir atau final demand. Oleh sebab itu, jika industri satunya memproduksi output yang sesuai dengan input yang dibutuhkan N, sebagaimana juga dibutuhkan oleh sektor terbuka dengan final demand, maka output dari industri satu harus memenuhi persamaan berikut. X1 sama dengan A11 X1 tambah A12 X2 tambah seterusnya sampai A1N XN ditambah dengan D1. Dengan D1 ini menotasikan sebagai final demand serta AIJXJ mempresentasikan permintaan input dari industri ke J. Lalu persamaan ini bisa kita perumum untuk eh, eh, sebanyak N industri. Maka untuk XN bisa didapat dengan AN1 X1 tambah AN2 X2 tambah seterusnya sampai tambah ANN XN ditambah dengan DN. Nah, untuk mencari nilai X-nya, maka untuk semua yang memiliki variabel X kita pindahkan ke ruas kiri, lalu menyisakan variabel D di sisi kanannya, maka kita akan mendapatkan sistem persamaan sebagai berikut, yaitu 1 min A11 dikali XI dikurang A12 X2 dikurang seterusnya sampai NFN sama dengan D1. Seterusnya sampai ke sama DN. Nah, dibutuhkan juga asumsi bahwa setiap jumlah dari nilai AIJ-nya pada tiap kolom harus kurang dari 1 agar didapatkan kehadiran dari sektor terbuka dan memiliki makna secara ekonomis. Nah, dari persamaan DN tadi, kita bisa konversi menjadi sebuah matriks, persamaan matriks, yaitu satu matriks N kali N dengan eh, elemen 1 min A11 min 1 min A12 dan seterusnya sampai min A1N. Lalu untuk kolomnya sampai ke min AN1 min AN2 dan seterusnya sampai 1 min ANN. Lalu ini akan dikalikan dengan matriks kolom X ya yang berisikan X1 sampai ke XN sama dengan matriks kolom D yang berisikan D1 sampai ke DN. Nah, dari bentuk persamaan ini kita bisa sederhanakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu matriks identitas dikurang dengan matriks A tadi dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks D. Nah, matriks A tadi adalah matriks koefisien input dan matriks identitas sebagai matriks identitas. Maka matriks identitas dikurang A ini bisa kita sebut sebagai matriks Leontief. Selama matriks tersebut non-singular atau dapat diinverskan itu. Maka kita dapat temukan solusi untuk si X-nya sebagai berikut. X sama dengan inverse dari matriks identitas dikurang dengan matriks A dikalikan dengan matriks D. Nah, ini ada contoh soalnya gitu ya. Misalkan terdapat 3 industri di dalam sebuah ekonomi, serta 1 input primer, dengan matriks koefisien inputnya sebagai berikut. Di sini ada matriks A yang berisikan dengan matriks 3 kali 3 dengan elemen 0,2, 0,3, 0,2, 0,4, 0,1, dan 0,2, 0,1, 0,3, dan 0,2. Nah, kita perhatikan bahwa di setiap kolom, di sini ada 3 kolom, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jika kita jumlahkan, maka nilainya kurang dari 1. Maka ini sudah seperti
bagaimana seharusnya gitu. Nah, untuk menghitung input primernya, maka kita menghitung 1 dikurangi dengan jumlah setiap kolom. Maka didapat A01 di sini sebagai 1 dikurangi nilai-nilai di kolom 1, yaitu 0,2 dikurang 0,4 dikurang 0,1, sehingga didapatlah 0,3. Lalu untuk A02-nya dihitung dengan 1 dikurangi kolom 2, yaitu 0,3, 0,1, dan 0,3, sehingga didapatlah A02-nya senilai 0,3. Lalu terakhir A03 sama dengan 1 dikurangi nilai di kolom 3, yaitu 0,2 dikurang 0,2 dikurang 0,2, atau sama dengan 0,4. Lanjut. Nah, selanjutnya kita bisa membuat persamaan matriks relatifnya yang tadi kita sudah tunjukkan, yaitu identitas dikurang matriks A dikali matriks X sama dengan matriks D. Lalu di sini kita masukkan identitas dikurang matriks A tadi didapat matriks 3 kali 3 dengan elemen sebagai berikut: 0,8 minus 0,3 negatif 0,2 negatif 0,4 0,9 negatif 0,2 negatif 0,1 negatif 0,3 dan 0,8 dikalikan dengan matriks X-nya ada X1 sampai S3. X3 sama dengan matriks D yang berisi D1 sampai D3. Nah, karena matriks ini bisa diinverskan ya, karena memiliki determinan, yaitu determinannya 0,384, maka kita bisa cari nilai X1, X2, X3 bintangnya dengan persamaan berikut, yaitu inverse dari matriks identitas dikurangi matriks A dikali dengan matriks D. Nah, ini kita dapat inverse dari matriks tersebut adalah 1/0,38 dikalikan dengan matriks 0,66 dikali 0,3 dikali 0,66, 0,3, 0,24, 0,34, 0,62, 0,24, 0,21, 0,27, dan 0,6. Ini untuk perhitungan inverse-nya tidak kami tunjukkan itu. Lalu dikalikan dengan matriks D1, D2, dan D3. Nah, lalu selanjutnya kita misalkan bahwa D-nya ini kita tetapkan di dalam satuan miliar dolar dengan D1 sama dengan 10, D2 sama dengan 5, dan D3 sama dengan 6. Maka kita bisa menghitung output setiap industrinya, gitu, industri pertama sampai industri ketiga sebagai berikut. Untuk pertama, yaitu X1 bintang sama dengan dari persamaan tadi ya, kita dapat bahwa X1 bintang itu sama dengan 1/0,384 dikali dengan 0,66 dikali 10 tambah 0,3 dikali 5 dan ditambah 0,24 dikali 6. Sehingga X1 bintangnya didapatkan 24,84. Lalu untuk industri kedua atau X2 bintangnya sama dengan 1/0,384 dikali dengan perjumlahan dari 0,34 kali 10 tambah 0,62 kali 5 tambah 0,24 kali 6 sehingga didapat X2 bintangnya 20,68. Lalu untuk X3 bintangnya sama dengan 1/0,384 dikalikan dengan jumlah dari 0,21 dikali 10 ditambah 0,27 dikali 5 dan ditambah 0,6 dikali 6 sehingga didapat X3 bintangnya sebagai 18,36. Nah, sekarang ada hal penting lain yang bisa kita perhatikan, yaitu nilai output harus mencakup nilai input primernya, sehingga nilai yang harusnya terjadi apa yang sesuai dengan apa yang di dalam ekonominya harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan input primer yang diperlukan. Nah, untuk menghitung input primernya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma untuk J1 sampai ke 3 dari AOJ XJ bintang sama dengan, ini untuk 0,3, 0,3 dan 0,4-nya ini dapat dari perhitungan yang di awal tadi, yaitu 1 dikurangi eh, setiap kolom itu, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, ini
Lalu kita hitung 0,3 dikalikan dengan X1, X1 bintang tadi 24,84. Lalu ditambah 0,3 dikalikan dengan X2 bintang yaitu 20,68 tambah 0,4 dikali X3 bintang yaitu 18,36. Sehingga didapat untuk input primernya yaitu 21. Karena satuannya dalam miliar dolar, maka jawabannya adalah 21 miliar dolar. Dengan demikian, nilai untuk D1 10, D25, dan D3-nya 6 akan terpenuhi jika dan hanya jika nilai input primernya sebanyak 21 miliar dolar telah terpenuhi atau tersedia. Nah, selanjutnya ada contoh soal mungkin bisa dicoba oleh teman-teman. Ya, oke. Eh, Sebelum masuk ke mana latihan soal ya, boleh screen-nya digantian, saya screen. Baik, eh ini saya sudah kirim ya di WA Group. Jadi keywordnya yang saya ambil adalah tentang matriks. Eh, Kok matriks ya apa namanya? Ini. Jadi ini materi tentang matriks Leontief ya, model input output itu ya. Ini banyak disinggung dan menjadi topik yang banyak banyak dijadikan artikel juga gitu ya. Ini saya pilihkan dua gitu ya. Ini. Jadi nanti Anda bisa download ya soal ini. Nah, ini eh, tema besarnya kan sebetulnya tentang model input output ya, Leontief ya, dan konteksnya adalah ekonomi gitu. Nah, di sini kalau dalam artikel matematika yang terkait ini itu yang dibahas ya itu sebetulnya kan banyak dari matriksnya gitu ya. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari gitu ya bagaimana model Leontief itu bekerja ya dan bagaimana konsep aljabar linear matriksnya ya khususnya ya itu bekerja di dalam permasalahan ekonomi ini gitu ya. Dan ini tahun 2023 jadi artinya kalau ini mau dijadikan referensi Anda ketika membahas tentang matriks Leontief ini juga silakan. Kuncinya adalah tentang model input output ya. Nah, tadi kan di slide itu juga dicantumkan tampilan model input output ya, tampilan umumnya ya. Ini nanti sektornya ya dalam bentuk tabel seperti ini itu sama seperti yang tadi ya. Ini kan mana ya tadi. Nah, ini ya struktur model input output ini sangat berguna ya di dalam berbagai kasus. Ya, ini nanti silakan dipelajari ya. Mungkin di antara Anda ada yang tertarik juga. Nah, eh ini Alpaciang ini termasuk yang dipakai ya di dalam apa buku rujukannya ya. Ya, Anda bisa lihat bagian-bagian lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih tentang model ekonomi Leontief juga, tapi yang di dibahas adalah dekomposisi LU ya, dekomposisi lower upper dari satu matriksnya. Nah, itu kan ada di dalam aljabar linier ya. Jadi memang dasar dari model ekonomi Leontief ini kan menggunakan matriks gitu ya. Nah, ini jadi konsep ini konsep matematikanya ya. Matriks dipecah menjadi LU itu seperti apa prosedurnya gitu ya, dan nanti kaitannya dengan model input output Leontiefnya seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari juga di sini penggunaan nih matriks transaksinya gitu ya, matriks koefisien ya menghitungnya. Nah, ini kan ukurannya kalau sudah banyak tentunya menggunakan software saja gitu ya. Tapi yang penting bagaimana Anda memahami proses ini ya, dekomposisi kan kalau matriks itu sebetulnya kan bisa ditulis dalam bentuk sigma ya, elemen-elemen matriksnya ya. Nah, itu bisa dipecah menjadi seperti ini. A sama dengan LU. Matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Gitu ya. Nah, ini contoh contoh soalnya ya tentunya ya. Ini nanti Anda bisa pelajari gitu. Nah,
Kelompok ini tapi merujuknya ada buku lain ya, betul ya? Wainwright ini ya, ada e-booknya nggak kalian ini? Ada nggak Fakih? E-booknya ini, Wainwright ini. Itu salah Pak. Itu mestinya Salah. Ciang. Hah? Siang. Iya itu Makanya salah tulis Pak. saya baru lihat, makanya kok apa ada model ini gitu ya. Oke, berarti masih pakai rujukan yang sama ya, antara Alpha sama Vimor itu ya. Gitu ya. Nah, di dalam buku Alpha ini kan juga dibahas tentang matriks Leontief ini ya. Nah, nanti eh, silakan kalian secara internal saja kelas gitu ya untuk memperdalam bagaimana mengerjakan soal-soal tentang model input-output Leontief ini ya. Jadi nanti cari tambahan kelompok ini silakan beri cari lagi soal ya, satu atau dua soal gitu gimana cara mengerjakannya gitu ya. Oke, eh ini udah ada jawabannya ya? Sudah Pak. Udah ya. Oke, kalau khusus untuk kelompok ini langsung dibahas aja ya ini ya. Pakai ini ya. Soal nomor satu sama soal nomor dua ini ya. Prosedurnya gimana gitu ya. Biar teman-temannya eh, bisa langsung menanggapi. Terus kalau nanti ada ketidakpahaman bisa diskusikan lagi di luar gitu. Jadi tentang matriks relatif ini memang kalian harus banyak latihan soal untuk paham. Oh, konstruksinya gimana sih untuk model input outputnya itu. Gitu ya. Oke, silakan kelompok dua dilanjut dengan cara menjawab yang tadi. Gitu. Silakan. Sebentar, Fakih, sebentar. Eh, siapa sih ini tadi yang share screen? Saya Pak, Ah, saya Pak. iya, enggak, gini, gini, gini. Mana tadi soalnya? Tampilan soal. Tadi slide soal mana? Tunggu Pak. Ini Pak. Oke ya. Ya, udah ini dulu. Nah, saya tanya nih ke yang hadir ya di luar kelompok dua ya. Yang paham cara mengerjakan soal ini, ya. Yang paham cara mengerjakannya, oh kayaknya gini deh cara ngerjainnya gitu ya. Itu silakan Anda reaction gitu ya. Reaction apa namanya? Raise hand gitu ya. Tapi yang nggak paham, ya Anda pakai pakai apa? Reaksi yang berbeda selain raise hand gitu coba. Saya mau tahu deh. Misal Hilman ya, Hilman Anda apa? Reaksinya apa nih ketika melihat soal ini gitu? Raise hand atau reaksi yang lain gitu. Yang lain juga coba saya mau tahu. Jika diberikan soal ini gitu ya. Ini cara ngerjainnya gimana gitu. Raffi ngerti ya? Oke, good. Terus Lailatul Rahma paham. Tangannya beda tapi ya. Raffi sama Lailatul Rahma ya. Oke. Yang lain gimana? Ngerti semua ya? Siapa nih? Raffi, cek Raffi. Mana Raffi? Iya Pak, hadir Pak. Udah nonton YouTube-nya kelompok ini? Kebetulan nyoba-nyoba sih Pak tadi Pak. Oh, pendapatan nasional Y bintangnya berapa hasilnya? 4.000 miliar Pak. Berapa? 4.000 miliar Pak. Bener nggak? Kelompok dua? Ntar jangan ditampilin dulu. Jangan ditampilin jawabannya dulu. 4.000 miliar, bener nggak? Ya betul Pak. Tuh. Terus C bintangnya berapa? 3.200 Pak. 3.200. Bener ya? Betul Pak. Benar, Pak. Betul, oke. Tadi yang ngacung lagi siapa tadi? Lailatul Rahma dapat juga nggak? Udah nyoba belum?
Iya Pak, sama. Sama, oke. Terus soal yang kedua mana tadi? Nah, ini slide jawabannya belum tersampaikan ke teman-temannya kan ya? Pakai ya? Ya belum Pak, dibikin 2 DP. Mana? Tadi solusinya. Jawaban tadi mana? Soal kedua, soal kedua. Nah ini, Kalau kita mau main-mainan di flash. gimana? Raffi nyoba-nyoba nggak ini? Kalau yang ini belum Pak, ngestak saya tadi Pak. Tapi paham nggak cara ngerjainnya? Belum begitu paham Pak. Saya ngerjain nomor 1 doang tadi Pak. Oke, bagus. Lailatul Rahmah, paham nggak ngerjain soal ini? Slide tadi tinggal disubstitusi sih Pak. D-nya doang diganti, karena kan di soalnya juga contoh pada numerikal sebelumnya. Oke. Budi paling nggak kebayang gitu ya. Ya, Berarti nanti kelompok 2 carikan lagi ya. Ya paling nggak 2 soal tentang Leontief ini ya. Supaya teman-teman lainnya bisa bisa apa namanya lebih terbayang dan itu diskusikan secara internal saja. Tapi nanti slide soal dan jawabannya itu kalian revisi di slide ini ya. Gitu buat dokumen dokumen bersama saja kalian gitu ya. Oke, sekarang silakan dulu dijelaskan ini 2 soal tadi supaya teman-temannya juga bisa dapat gambaran bagaimana contoh masalah dari konsep yang dibahas di kelompok 2 ini ya. Silakan. Untuk soal yang pertama, di sebuah negara, konsumsi masyarakat terdiri atas 2 komponen. Konsumsi otonom sebesar 200 miliar rupiah dan konsumsi yang bergantung pada pendapatan nasional dengan kecenderungan marginal untuk mengonsumsi atau B sebesar 0,75. Selain itu, investasi tetap di negara tersebut adalah 300 miliar rupiah dan pengeluaran pemerintah sebesar 500 miliar rupiah. Berapakah pendapatan nasional equilibrium atau Y bintang dan pengeluaran konsumsi pada kondisi equilibrium atau C bintang negara tersebut? Dari soal yang tadi diketahui yang pertama konsumsi otonom atau A sama dengan 200, kecenderungan marginal untuk mengonsumsi atau B sama dengan 0,75, investasi tetap atau I0 sama dengan 300, dan pengeluaran pemerintah atau G0 sama dengan 500. Pendapatan nasional pada equilibrium didapatkan dari rumus Y bintang sama dengan I0 plus G0 plus A per 1 min B sama dengan 300 plus 500 plus 200 per 1 min 0,75 dan didapatkan hasil 4.000. Pengeluaran konsumsi pada equilibrium dengan rumus C bintang sama dengan A plus B kali I0 plus G0 per 1 min B sama dengan 200 plus 0,75 kali 800 per 0,25 sama dengan 3.200. Jadi pendapatan nasional equilibrium adalah 4.000 miliar rupiah dan pengeluaran konsumsi pada equilibrium adalah 3.200 miliar rupiah. Nah, lalu untuk contoh soal yang kedua, berdasarkan contoh pada numerikal sebelumnya, jika permintaan akhir adalah D1 sama dengan 30, D2 sama dengan 15, dan D3 sama dengan 10, semuanya dalam satuan miliar dolar, berapakah tingkat output untuk ketiga industri tersebut? Terus kedua, tentukan input primernya. Untuk penyelesaiannya sebenarnya tinggal melanjutkan dari contoh sebelumnya. Cuma diganti untuk D1, D2, D3-nya sama dengan 30, 15, dan 10. Nah, tadi untuk X1 bintangnya menjadi 1 per 0,384 dikalikan dengan jumlah dari 0,66 dikali 30,
tambah 0,3 dikali 15 ditambah 0,24 dikali 10. Maka sama dengan 69,53. Lalu untuk X2 bintangnya sama dengan 1 per 0,384 dikalikan dengan jumlah dari 0,34 dikali 30 ditambah 0,62 dikali 15 ditambah 0,24 dikali 10 sama dengan 57,03. Untuk X3 bintangnya sama dengan 1 per 0,384 dikalikan dengan jumlah 0,21 ditambah 30 ditambah 0,27 dikali 15 ditambah 0,6 dikali 10 sama dengan 42,58. Maka untuk nilai output dari ketiga industri tersebut adalah 69,53 miliar dolar, 57,03 miliar dolar, dan 42,58 miliar dolar. Lalu untuk yang B, yaitu yang kedua, disuruh mencari input primer, maka dapat dihitung dengan sigma J dari 1 ke 3 dari AOJ dikalikan dengan XJ sama dengan 0,3 kali 69,53 tambah 0,3 dikali 57,03 dan ditambah 0,4 dikali 42,58 dan didapatlah jawabannya 55 miliar dolar. Maka dengan demikian nilai untuk D sama dengan 30, 15, 10 akan terpenuhi jika dan hanya jika nilai input primer sebanyak 55 miliar dolar telah terpenuhi atau tersedia. Apa boleh ditutup? Ya, ya. Boleh ditutup atau bagaimana, Pak? Oke, itu jawabannya ya, proses jawabannya ya. eh Coba ke slide presentasi yang mana tadi, yang ada tabel model input output, struktur of an input output model, coba. Halaman berapa tuh? 14 coba. Nah, ini tampilan ininya mana tadi di jawabannya? Nggak muncul ya? Matriksnya yang mana itu? Iya Pak, yang ini Pak, 0,66. Bentar. Jadi input 1, input 2, inputnya berapa? Ini 3 ya? Inputnya 3. Oke, industrinya 3 ya. Oke. D1 30 ini ya. Itu kan slide berikutnya coba. Yang tadi X1 bintang, X2 bintang, X3 bintang itu kan sebetulnya hasil perkalian saja gitu ya. Jadi nggak terlalu rumit gitu ya. Nah, tapi eh, model ini ya, itu kalau dipandang dari sisi matriksnya seperti yang tadi, yang dua artikel yang saya tunjukkan tadi gitu ya. Itu sebetulnya lebih matematis ya. Kalau ini kan sudah menghitung angkanya sudah lebih mudah gitu ya. Tapi kalau menghitung dari sisi konsep aljabar matriksnya, nah itu misalkan dipecah itu menjadi menarik gitu. Ini modelnya open apa close ini? Kan ada model terbuka, model tertutup ya. Ini modelnya apa berarti? Open model atau apa ini? Open kayaknya Pak. Masih open ya. Nanti kelompok ini coba secara khusus melihat artikel yang terkait model Leontief itu ya. Kalau yang model misalkan close itu seperti apa gitu ya untuk pengayaan untuk tambahan gitu ya. Jadi walaupun di mana pertemuan dua kan model input output saja gitu ya. Itu sangat dasar gitu ya. Bagaimana merepresentasikan masalah ekonomi tadi ya itu dengan satu model ya. Nah, ini penting sekali gitu ya, model matriksnya seperti apa gitu. Nah, ini yang disebut sebagai matriks Leontief, I dikurang A. Kalau di permasalahan aljabar linear mencari nilai eigen itu kan lambda I dikurang A gitu kan ya. Tapi kalau ini modelnya seperti ini. Jadi mencari solusinya gimana? Yaitu X bintang sama dengan mencari inverse-nya dikalikan dengan D-nya gitu ya. Jadi bentuk umumnya kan matriks kali X sama dengan D gitu. Ya, ya kalau ukuran matriksnya banyak gitu ya cuma lebih nambah perhitungan saja ya, tapi secara prinsip kan gampang.
selama prosedurnya Anda pegang, berapapun jumlah angkanya gitu ya, itu masih Anda temukan gitu. Ya, pakai program kalau misal agak ribet atau pakai Excel kan bisa dicari tuh ya, nanti dapat hasilnya juga seperti itu. Ya, nggak apa-apa ya ini kelompok ini mungkin cari 2 soal lagi lah gitu ya, dari sumber manapun, dari artikel atau dari mana, masukkan di slide ya. Kalian juga coba buat jawabannya, kasih ke teman-temannya untuk belajar dan tanpa harus ada saya, kalian pelajari secara mandiri ya, belajar mandiri di kelas gitu, membahas tentang model input output dari Leontief ini gitu ya. Ini materi yang sangat penting juga ya dalam matematika ekonomi. Oke, cukup ya untuk kelompok 2. Terima kasih atas usahanya dan mudah-mudahan yang lain juga bisa memahami. Kalaupun belum bisa direview lagi nanti ya, record hari ini dan rekaman yang sudah dibuat oleh kelompok ini sebelumnya. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di stop dulu recordnya coba. Bagas, di stop dulu recordnya Bagas. Ini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang marginal revenue dan average revenue. Untuk kelompok 3 sendiri ada saya, Hazra Nadia, ada Ilham Agus Subianto, dan Nur Azani. Untuk yang pertama, marginal revenue. Marginal revenue atau pendapatan marginal adalah peningkatan pendapatan yang merupakan hasil penjualan satu unit tambahan. Didefinisikan oleh MR sama dengan delta TR dan delta Q, di mana TR itu total revenue dan Q-nya itu quantity. Jika MR lebih besar dari 0, maka pendapatan total bertambah saat jumlah barang bertambah. Jika MR cuma 0, maka pendapatan total berada pada titik maksimum. Dan jika MR-nya negatif, maka pendapatan total menurun. Untuk menghitung marginal revenue bisa dilakukan dengan membagi TR-nya dengan perubahan total barang yang dijual. Untuk total revenue-nya bisa dicari dengan P dikali Q, di mana P-nya itu harga barang per unit dan Q-nya itu jumlah barang yang terjual. Eh, di sini untuk mencari perubahan dalam pendapatan total bisa memakai rumus MR dikali delta Q sama kayak rumus sebelumnya. Di sini misalnya diberikan bersamaan TR sama dengan 100 Q dikurang 2Q kuadrat. Untuk mencari marginal revenue-nya, kita turunkan TR terhadap Q didapat 100 min 4Q. Nah, misal jika jumlah barang yang terjual 15, maka substitusikan saja Q-nya 15 didapat 40. Ini berarti jika jumlah barang yang terjual sedikit berubah dari 15, total revenue akan bertambah sekitar 40 kali lipat dari perubahan kecil tersebut. Nah, jika Q-nya 20, didapat MR-nya 20. Artinya, jika jumlah barang sedikit lebih dari 20, total revenue dari setiap unit tambahan yang terjual hanya sekitar 20 kali lipat dari perubahan kecil tersebut. Di sini ada contoh soal Bentar, diketahui Hana. fungsi. Iya, Hana, Pak. sebentar. Coba Ya. balik lagi slide. Nah, itu ya. Sebentar, bagian bawah ya. Jika jumlah barang yang terjual 15, ya, maka marginalnya adalah 100. Oh, PR-nya didefinisikan begini ya. Total revenue ya, PR-nya ya. Ya, iya, Pak. Pengembalian total gitu ya. Pendapatan total maksudnya, pendapatan total, P-nya price, Q-nya barang, jumlah barang. Ada harga, ada jumlah barang. Jadi lihat lihat bagian bawahnya ya, apa arti dari informasi ini ya. Jadi kalau jumlah barang yang terjual berubah dari 15,
maka total revenue-nya ya, pendapatan pendapatan totalnya itu akan bertambah 40 kali lipat dari perubahan kecil tersebut. Tapi kalau jumlah barang terjual meningkat jadi 20, maka MR-nya malah mengecil tuh ya. Ya, sedikit berubah dari 20 sekitar 20 kali lipat. Lo penjelasannya gimana tuh? Jumlah barang yang terjual 15, maka total pendapatannya bertambah 40 kali lipat. Kok jadi lebih kecil gitu ya? Ini ada konsep ekonomi sebetulnya ya yang perlu kita pelajari lagi gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi dan maknanya tuh seperti apa? Ini kan TR itu dia fungsi nonlinear dari Ki ya. Jadi kalau kita plot fungsi ini itu kan fungsi parabola ya. Misalkan Ki-nya 1. Kalau Ki-nya 1 maka TR-nya berapa tuh? 100 dikurang 2 kan? Ki 1 apa tuh? Jumlah barang terjual. Jadi jumlah barang terjual misalkan 1 gitu ya. Berarti 98. Kalau jumlah barang terjualnya 2 ya, 200 dikurang 4 gitu ya. Ini sebetulnya baiknya ditambahkan plot grafik TR-nya ya. Gitu. Nah, kemudian MR itu kan tak lain turunan pertama ya dari TR terhadap Ki ya. Itu sebetulnya apa? Garis singgung kan ya. Garis singgung di suatu titik gitu kan. Apa kemiringan kemiringan kurva di titik Ki gitu kan ya. Ini matematiknya ya, dilihatnya ya. Jadi ketika kalian lihat fungsi ini, ada bentuk yang memang bisa diplot fungsinya, coba aja digambar dulu fungsinya, kemudian lihat kelakuannya seperti apa gitu ya. Ini kan kalau dia fungsi parabola ya, dengan apa tuh koefisien Ki kuadratnya itu negatif ya, berarti dia kan menghadap ke bawah ya, cekung bawah ya. Nah, itu karakternya gimana? Nanti ini slide-nya coba ditambahin aja ya, analisa bagian itunya. Gitu. Jadi secara matematis apa sih yang terjadi gitu. Baru nanti kita lihat nih kalimat yang bawah itu. Kalau 15 40 kali, tapi kalau 20 kalau iya 20 kali gitu. Kenapa dia tidak makin besar gitu ya? Karena yang dihitung adalah turunannya loh. MR itu kan turunan pertama ya terhadap Q gitu. Nanti dari situ akan make sense. Oh, kenapa? Kalau misalkan berapa nih? 25. Apa yang terjadi 25? Nol ya. Gitu kan? 100 dikurang 4 kali 25 kan nol gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Apa interpretasinya gitu? Ya, oke. Kelompok 3 ya. Nanti ditambahkan slide-nya penjelasan dari komentar saya itu nanti disisipkan aja di sini. Gitu ya. Oke, silakan lanjut penjelasannya. Selanjutnya ada contoh soal diketahui fungsi permintaan suatu produk, yaitu P sama dengan 50 dikurang 2Q. Tentukan fungsi marginal revenue-nya dan hitung ketika MR-nya dan hitung MR ketika Q-nya 5. Sini yang pertama kita cari TR-nya dulu dengan Pi dikali Q. Didapat 50 Q min 2Q kuadrat. Lalu kita cari MR-nya dengan menurunkan TR-nya terhadap Q. Didapat 50 min 4Q. Jadi MR-nya berkurang sebesar 4 setiap kali Q bertambah 1 unit. Lalu kita cari nilai MR ketika Q-nya 5. Disubstitusikan aja Q-nya didapat 30. Sehingga jika jumlah barang yang terjual bertambah dari 5 ke 6 unit, pendapatan total diperkirakan meningkat sebesar 30 unit. Baik, selanjutnya ada average revenue. Jadi, average revenue ini artinya kan pendapatan rata-rata, yaitu pendapatan yang diperoleh per unit barang yang terjual. Tuh, secara matematis, average revenue ini sama dengan TR atau total revenue dibagi dengan quantity atau jumlah barang yang terjual. Nah, interpretasinya
Kalau misalnya harga barang per unit itu tetap, maka average revenue akan selalu sama dengan P atau price dari dari barang. Nah, jika harga berubah seiring dengan jumlah barang yang dijual, maka average revenue dapat menggambarkan harga rata-rata yang diterima per unit barang. Dalam pasar persaingan sempurna itu maksudnya pasar di mana penjualnya tuh udah banyak dan tidak bisa memonopoli harga. Maksudnya, misalnya kayak kita belanja ke pasar gitu, di mana yang jual sayur tuh banyak dan tidak mungkin ada salah satu penjual yang mengontrol harga gitu. Let's say dia naikin atau nurunin harganya. Karena memang di situ udah ada harga yang homogen gitu, maksudnya kayak harganya tuh sama-sama aja. Nah, dalam kasus persaingan sempurna, average revenue itu konstan dan dia bakal sama dengan harga dari barang atau price-nya. Sedangkan dalam pasar monopoli atau pasar persaingan tidak sempurna itu maksudnya adalah pasar di mana penjualnya itu cuman ada dikit gitu atau misalnya bahkan cuman ada satu. Misalnya kayak kita listrik itu kan kita bayarnya ke PLN ya karena memang tidak ada penyedia yang lain. Itu adalah pasar monopoli atau pasar persaingan tidak sempurna. Nah, biasanya average revenue ini menurun saat Q meningkat. Maksudnya kenapa bisa menurun? Kan ada ya penjual ketika kita beli banyak itu harganya jadi lebih murah. Nah, itu that's why average revenue-nya itu akan menurun saat kuantitinya itu meningkat. Oke, Azani, kalau operator seluler, pasar apa itu? Tidak, itu tidak sempurna, Pak. Kan tadi contohmu itu misalkan sayur loh, di pasar Mm-mm. banyak yang jual sayur seragam ya, kangkung gitu ya, tapi beberapa toko ya seikat, seikat berapa seikat sekarang? 5.000. Kangkung, yakin? Coba yang biasa beli kangkung seikat berapa tuh? Saya nggak hafal ya. Jadi berarti kan kalau persaingan sempurna, artinya kalau kita datang ke pedagang A, pedagang B, tujuannya beli kangkung ya, itu harganya relatif sama ya. Nggak ada yang jomplang sampai 10.000 atau murah sekali cuma 1.000 gitu ya. Yang kita pilih sebagai pedagang, Kak, pembeli adalah ya cari kangkung yang bagus lah ya, tampilannya kan beda gitu. Ya. Tapi kalau yang tidak sempurna ya memang tidak ada saingannya ya. Apa karakteristik penjualnya juga tertentu gitu. Tapi kalau ada beberapa dan banyak dia menjadi sempurna lagi gitu. Nah, sekarang ya ini nanti ditambah ya slide-nya contoh-contoh pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna supaya teman-teman juga bisa mendeteksi lebih detail kondisi pasar seperti ini, dia masuk kategori sempurna atau tidak sempurna. Kasih contoh aja misalkan penjualan laptop, handphone ya, operatornya ya, bukan handphonenya ya, operator itu bagaimana gitu. Terus apa lagi ya? Kalau di kampus apa misalkan fotokopi, nah itu kan kalian misal mau fotokopi atau misalkan di kantin, kalau di kantin kantin Blok M tuh, yang kantin hijau itu kan variasinya banyak ya, warteg-wartegnya gitu. Oh, nah itu masuknya persaingan sempurna atau tidak sempurna. Jadi nanti menjawabnya juga boleh pakai referensi ya, kelompok tiga ini ya, dalam mencari contoh-contoh pasar persaingan sempurna atau tidak sempurna. Ini menjadi pengetahuan yang umum buat kita gitu ya. Tapi nanti kan konteksnya konteks matematik gitu kita bahasnya gitu ya. Oke, itu komentar saya. Silakan lanjut. Baik. Eh, Selanjutnya ini, kalau tadi Hana udah menjelaskan soal marginal revenue, sebenarnya kita tuh bisa menemukan MR atau marginal revenue dari average revenue. Bapak, maaf kita boleh break azan dulu nggak, Pak? Boleh recordnya dimatiin dulu deh. Oke, ini selanjutnya tadi sebelumnya tuh Hana udah menjelaskan soal marginal revenue atau MR. Nah, kita tuh bisa menentukan marginal revenue apabila kita diberikan fungsi average revenue-nya. Misalnya, kita diberikan average revenue itu sama dengan 15 dikurangi Q. Nah, cara untuk mencari MR-nya itu pertama-tama kita cari total revenue-nya dulu. Di sini disimbolkannya sebagai R. Jadi total revenue itu sama dengan average revenue dikalikan dengan quantity. Di mana average revenue tadi 15 min Q dikalikan Q, jadi hasilnya 15 Q
dikurangi Q kuadrat. Nah, kemudian untuk menentukan MR apabila kita udah tahu total revenue sama kayak yang Hana jelasin tadi itu tinggal kita turunin terhadap Q atau kuantitinya. Jadi diperoleh untuk MR-nya itu 15 min 2Q. Kemudian apabila kita diberikan average revenue ini dalam bentuk fungsi umum, jadi bentuknya itu FQ. Nah, kita pertama-tama cari total revenue-nya, itu masih sama, di mana total revenue-nya sama dengan FQ dikalikan Q, dan dengan aturan-aturan. Jadi ini sebenarnya itu pakai aturan turunan perkalian. Ini kan kita akan menurunkan FQ dikali dengan Q. Jadi kita anggap FQ-nya itu sebagai U, terus Q-nya itu sebagai V. Ini kita kalikan U aksen V ditambah dengan UV aksen. Jadi itu diperoleh hasilnya adalah F F key ditambah key F aksen key. Tapi kita tahu tadi kalau F key itu kan sama dengan AR gitu atau fungsi umum dari average revenue. That's why ini kita hasilnya adalah marginal revenue dikurangi dengan average revenue itu akan sama dengan quantity dikalikan turunan dari fungsi umum atau fungsi F key dari average revenue itu. Kemudian ini dapat kita tulis ulang. Jadi MR apabila kita diberikan misalnya kita diberikan average revenue sebagai FQ, terus kita mau cari MR-nya itu sama dengan FQ ditambah Q F aksen Q. Nah, ini menunjukkan kalau selisih antara marginal revenue dan average revenue itu akan selalu sama dengan Q atau quantity jumlah barang yang terjual dikalikan dengan turunan average revenue. Ini selanjutnya ada contoh soal. Misalnya kita diberikan fungsi pendapatan rata-rata atau AR sama dengan 80 dikurangi 4Q. Bagaimanakah fungsi marginal pendapatannya dan berapakah nilai marginal pendapatannya jika perusahaan memproduksi 7 produk? Nah, kita pertama-tama akan mencari MR-nya atau marginal revenue-nya dengan menghitung total revenue-nya. Tadi total revenue itu sama dengan average revenue dikalikan dengan quantity, jadi 80 dikurangi 4Q dikali dengan Q, menghasilkan 80Q dikurangi 4Q kuadrat. Kemudian kita cari marginal revenue-nya dengan menurunkan total revenue terhadap Q atau quantity. Diperoleh MR-nya sama dengan 80 dikurangi 8Q. Nah, karena ditanya berapakah nilai marginal revenue atau pendapatan marginalnya ketika perusahaan memproduksi 7 produk, kita bisa mensubstitusi nilai 7 sebagai Q. Jadi 80 dikurangi 8 dikurangi 8 dikali 7, 80 dikurangi 56 sama dengan 24. Nah, ini untuk interpretasinya, jadi tiap output atau misalnya produksi dari perusahaan ini dijual sebanyak 1 unit atau 1 produk akan menyebabkan adanya tambahan pendapatan sebesar 24 unit atau 24 satuan pendapatannya itu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya terjadi penurunan penjualan Ki yang dijual sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya pengurangan pendapatan sebesar 24. Ini selanjutnya, apa bisa langsung ke latihan soal, Pak? Ya, sebetulnya rumusnya ini sederhana ya. Cuma kalau nih di latihan soal ini, kalau kalian tidak tahu cara apa namanya, ya cara pakai rumusnya nggak dapat juga gitu ya. Eh, Langsung di ini aja nggak apa-apa ya, dibahas aja nomor 1, nomor 2 ya. Jawabannya gimana ya? Baik, Pak. Oh, langsung aja deh. Oke, ini untuk jawaban latihan soalnya. Yang soal pertama, ini soalnya mirip kayak tadi yang contoh soal kedua. Jadi kita diberikannya tuh average revenue dan kita akan menentukan fungsi pendapatan total. Pendapatan total itu TR dan pendapatan marginal secara matematis dari fungsi yang diberikan. Oke. Pertama-tama kita bisa hitung fungsi pendapatan totalnya dengan mengalihkan average revenue dikalikan dengan quantity. Jadi total revenue-nya sama dengan 60Q min 3Q kuadrat. Kemudian untuk mendapat MR-nya atau marginal revenue-nya kita bisa menurunkannya terhadap Q. Jadi diperoleh MR sama dengan 60 dikurangi 6Q. Kemudian kita ke soal yang kedua.
Untuk setiap fungsi permintaan berikut, tentukan ekspresi untuk TR dan MR, kemudian evaluasi ketika kuantiti sama dengan 4 dan kuantiti sama dengan 10. Nah, di sini kita diberikan dua fungsi permintaan. Yang pertama, diketahui fungsi permintaannya itu Q sama dengan 36 dikurangi 2P. P ini price ya, harga. Nah, kemudian ini kita ubah ke fungsinya tuh P sama dengan. Ini kan kita peroleh P sama dengan 36 dikurangi Q per 2. Kemudian untuk mencari total revenue atau fungsi pendapatan totalnya, ini kita kalikan dengan Q. Jadi ini diperoleh TR-nya itu sama dengan 36 Q dikurangi Q kuadrat per 2. Kemudian untuk mencari marginal revenue-nya, oh ya, ini perlu diingat kalau misalnya kita diberikan fungsinya price kayak gini, ini diasumsikan kalau si average revenue ini konstan. That's why average revenue akan sama dengan price. Jadi ketika kita mencari total revenue-nya, fungsi P ini kita asumsikan sebagai AR. Jadi tinggal AR dikalikan Q. Nah, kemudian untuk fungsi marginal revenue-nya kita turunkan terhadap Q, diperoleh MR-nya sama dengan 18 kurang Q. Dan berdasarkan soal, kita diminta untuk mengevaluasi ketika Q ini sama dengan 4 dan juga 10. Untuk mengevaluasi ini tinggal kita substitusi. Jadi 18 dikurangi 4, ini pertama-tama dicari dulu TR-nya. Ini soalnya minta kita untuk cari TR-nya juga. Jadi untuk TR-nya kita substitusi ke TR-nya tadi, 44 Q min Q kuadrat per 4. Ini diperoleh total revenue-nya 40. Kemudian kita cari marginal revenue-nya, substitusi ke turunan dari TR tadi, yaitu 11 dikurangi Q per 2. Jadi diperoleh ini 9. Kemudian untuk bentar. Oh, itu soal yang B. Mohon maaf, ini untuk yang A tadi kita peroleh untuk cari TR sama MR masih sama. Ini TR-nya 64, kemudian MR-nya 14. Untuk Q sama dengan 10 juga kita bisa substitusi. Selanjutnya untuk soal yang B, diketahui fungsi permintaannya itu 44 min 4P min Q sama dengan 0. Nah, ini kita eh, kita ubah bentuknya menjadi fungsi P supaya bisa kita kalikan untuk mencari total revenue. Jadi di sini diperoleh P-nya ini sama dengan 44 min Q per 4 dan diperoleh total revenue-nya itu P dikali Q atau ini P-nya kita samakan dengan AR. Jadi diperoleh TR-nya ini 44 Q min Q kuadrat per 4. Kemudian untuk fungsi pendapatan marginalnya atau FR-nya kita turunkan fungsi TR terhadap Q, diperoleh fungsinya itu 11 min Q per 2. Kemudian kita lanjut evaluasi untuk kuantiti sama dengan 4 dan kuantiti sama dengan 10. Ini kita tinggal substitusi nilai 4 sebagai nilai kuantitinya. Diperoleh TR-nya 40 dan MR-nya 9. Kemudian untuk Q sama dengan 10 diperoleh total revenue-nya 85 dan MR-nya 6. Segitu saja untuk penjelasan dari latihan soal kami, Pak. Ya, nanti tambahin lagi ya, soalnya ya, cari dari referensi lain juga nggak apa-apa gitu ya. Ini sebenarnya mudah gitu ya, tapi ya harus ada pengalaman mengerjakannya bagaimana. Jadi kalau misal nomor satu, cara mencari fungsi pendapatan total marginalnya nggak tahu rumusnya nggak dapat gitu ya. Nomor dua juga sama, PR dan MR tadi prosesnya kan udah dijelaskan ya, itu kalau nggak tahu ya, walaupun menurunkannya Anda mudah gitu ya, tapi mendapatkan fungsinya itu mau digimanakan nih, nggak tahu ya, susah gitu. Nah, lihat di nomor dua itu ya, Q dalam P gitu ya. Itu kan kalau dilihat sama dengan model linear yang awal ya, 36 dikurang 2P itu fungsinya kan menurun gitu ya. Tapi kalau yang B itu coba dilihat, kalau Q sama dengan 44 dikurang 4P itu juga dia menurun gitu ya fungsinya. Nah, ini fungsi permintaan. Ya, supply demand ya. Ingat ya yang di bagian awal gitu. Jadi QS QD-nya kan huruf S kecil dan D kecilnya juga nggak ada di sini. Nah, Anda bisa mengenali ini ya modelnya. Anda bisa kenali sesuai karakteristik yang di awal gitu ya. Oke, cukup ya. Nanti revisinya yang kelompok ini ditambah soal sama yang tadi komentar saya ya. Soal dan jawabnya juga nggak apa-apa. Sekalian ditampilkan terus kalau udah diunggah lagi atau di drive atau di WA grup dikirim. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kelompok 3 boleh ditutup. Baik, terima kasih Pak Igun dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagas ditutup dulu recordnya.